Ya, pada 19 Januari 2025 nanti atau hari Minggu nanti Israel dan Hamas diperkirakan akan melakukan gencatan senjata besar-besaran yang menjadi titik balik dalam salah satu konflik paling panjang di dunia. Setelah berbulan-bulan pertempuran sengit terjadi, apakah gencatan senjata ini akan menjadi langkah nyata menuju perdamaian atau sekedar omong kosong yang hanya meredakan ketegangan sementara? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan politik kedua belah pihak? Mari kita simak lebih detail dalam gencatan Hamas Israel, harapan perdamaian atau omon-omon. Nah, di sini menurut informasi yang beredar dan juga berbagai pernyataan dari sejumlah tokoh, gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas diperkirakan akan dimulai pada 19 Januari 2025 dengan pertukaran tahanan sebagai langkah awal di antara kedua belah pihak. Israel dijadwalkan membebaskan wanita dan anak-anak Palestina, sementara Hamas akan melepaskan warga Israel yang selama ini disandra. Namun, gencatan senjata ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan saja, tetapi juga ada motif ekonomi atau faktor ekonomi yang semakin mendesak terkhusus bagi Israel yang dimuat dalam laporan Economy Outlook dari OECD. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa PDB Israel mengalami penurunan yang cukup tajam dari 6,5% di tahun 2022 menjadi 2% pada 2023 begitu ya, dengan proyeksi hanya sekitar 1,1% saja di tahun 2024 kemarin. Bahkan bukan hanya itu, bahkan 80% proyek konstruksi di Israel juga ikut terhenti akibat kekurangan tenaga kerja Palestina. Ketidakstabilan ini seraya ikut meningkatkan utang Israel dan menurunkan peringkat kredit negara tersebut. Alhasil, semua ini mendorong Israel untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih besar meskipun warga Gaza masih waspada akan potensi pelanggaran gencatan senjata yang akan dilakukan. Lalu apa saja pelanggaran yang dilakukan saat terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak antara Israel dan juga Hamas? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini banyak warga Gaza yang mengkhawatirkan gencatan senjata ini kemungkinan tidak akan berlangsung mulus. Karena di sini memang berdasarkan sejarah begitu ya, pelanggaran sering terjadi dalam proses seperti ini. Seperti halnya pada 27 November 2024 yang lalu di mana gencatan senjata antara Israel dan juga Hizbullah dilanggar dengan saling serang dan tuduhan di kedua belah pihak. Dalam gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas pun begitu ya, tercatat 45 orang tewas akan serangan ini akibat pelanggaran yang terjadi antara 27 November hingga 22 Desember 2024. Kondisi ini tentu membuat ketegangan masih sangat tinggi di Gaza meskipun ada pengumuman gencatan senjata. Di mana di sana juga lihat begitu ya, tensi terlalu tinggi karena memang gencatan senjata ini menjadi aspek yang cukup krusial bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Lalu bagaimana peranan internasional dan politik akan kondisi ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini proses gencatan senjata ini mendapat perhatian dunia internasional termasuk tokoh-tokoh politik besar seperti Donald Trump yang terlihat cukup optimis begitu ya bahwa ini bisa membuka jalan bagi perdamaian yang lebih luas antara Israel dan negara-negara Arab termasuk Suriah, Lebanon dan juga Yaman. Namun ada juga dinamika politik yang muncul terutama dari Amerika Serikat yang turut terlibat dalam proses negosiasi. Presiden Joe Biden mengklaim peranan Amerika Serikat dalam hal ini atau dalam kesepakatan gencatan senjata ini juga memicu ketegangan politik di domestik Amerika Serikat di mana berbagai pihak atau sejumlah pihak saling berselisih mengenai pengaruh dan kebijakan mereka dalam mencapai kesepakatan ini. Lalu bagaimana dengan Benjamin Netanyahu atas peluang gencatan senjata yang tentunya akan bisa saja terjadi di hari Minggu nanti? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini pemerintah Israel di bawah kepemimpinan atau pimpinan Benjamin Netanyahu menuduh Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati. Netanyahu bahkan menyebut Hamas berusaha menciptakan krisis di menit terakhir dari kondisi yang terjadi saat ini. Sebagai respon, hal tersebut juga kabinet Israel begitu ya, di sini mengancam tidak akan mengadakan sidang lebih lanjut jika Hamas tidak menghormati elemen-elemen dari kesepakatan gencatan senjata yang telah digulirkan. Terlepas dari hal tersebut, Amerika Serikat sebagai sekutu Israel juga telah mengumumkan peluang gencatan senjata dan menganggap hal tersebut suatu langkah yang positif bagi kedua belah pihak. Dari kondisi ini pun, dunia juga terus menantikan begitu ya, apakah gencatan senjata ini benar-benar bisa bertahan atau hanya menjadi langkah sementara yang mudah atau sangat mudah dilanggar. Nah, dari sini
Meskipun gencatan senjata yang dijadwalkan pada 19 Januari memberikan sedikit harapan, tapi tantangan yang dihadapi Israel dan juga Hamas masih sangatlah besar. Pelanggaran, lalu ketegangan politik internasional, dan faktor ekonomi yang juga tak kalah penting, semua bisa saja mempengaruhi masa depan proses perdamaian ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini langkah pertama menuju perdamaian yang langgeng atau hanya gencatan sementara yang cepat terkoyak oleh realitas di lapangan. Tapi yang jelas, ini adalah momen yang perlu kita cermati dengan seksama.